Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang melihat channel kami. Di kesempatan ini saya akan membuat beberapa series video monolog tentang aplikasi eujan.id, baik mulai dari sejarahnya, bagaimana kami mengembangkannya, hingga apa yang akan kami lakukan ke depannya untuk terus berkomitmen mendukung pendidikan di Indonesia. Baik, sebelum saya mulai video pertama seri saya ini, izinkan saya mengawali cerita ini dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ridho dan izinnya lah segala sesuatu di dunia ini dapat terjadi, termasuk yang telah memudahkan saya dan tim dalam mengembangkan aplikasi eujan.id. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenalkan saya Wayan Cahyono. Saya adalah salah satu pendiri aplikasi eujan.id. Dan saya akan mempersingkat saja apa poin-poinnya di mana eujan.id ini terbentuk dan kedepannya seperti apa. Ada 3 poin yang menjadi dasar perjalanan eujan.id. Pertama, cerita yang poin pertama adalah cerita kami dimulai berdirinya, yaitu ketika terjadi pandemi COVID-19 2019 di awalnya ya. Itu dimana saat itu sekolah-sekolah, instansi, bahkan perusahaan-perusahaan semuanya dipaksa untuk bekerja secara online semuanya istilahnya dikenal saat itu WFH, work from home, yang ini mulai tren di mana-mana. Padahal kalau di dunia IT itu sebenarnya sudah sejak lama terjadi WFH seperti itu. Tapi untuk di dunia yang lain seperti pendidikan khususnya itu hal yang baru. Nah, di saat itulah mulai semakin ramai penggunaan aplikasi untuk sekolah. Khususnya saat itu yang paling sering digunakan adalah aplikasi e-learning dan ujian CBT. Yang paling menonjol adalah ujian CBT. Di mana saat itu guru atau sekolah-sekolah itu biasa melakukan luring. Awalnya itu seperti memberikan tugas, diambil nanti dikerjakan di rumah dan sebagainya. Dan juga sekolah-sekolah yang cukup modern udah punya aplikasi dan bisa dipakai secara online. Begitu. Namun saat itu ada problem yang mendasar di aplikasi-aplikasi sekolah ini, aplikasi ujian CBT, yaitu adalah masalah kehandalan. Banyak code yang bertebaran di code atau aplikasi ya yang berbasis PHP, entah PHP atau itu CI atau itu nantinya Laravel dan sebagainya, banyak bertebaran. Cuman mungkin banyak code ini tidak ditulis dengan baik strukturnya, sehingga ketika diakses oleh beberapa siswa bersamaan, mungkin 20 atau 30 siswa sekaligus, itu nggak kuat layanannya. Jadi jadinya lambat dan akhirnya crash, dan akhirnya siswa nggak bisa optimal dalam mengerjakan ujiannya. Dan saat itu saya dihubungin teman untuk membantu, dia hanya minta pertolongan ke saya untuk supaya aplikasinya ini aman ketika diakses oleh siswanya. Saat itu saya coba bantu karena alhamdulillah saya punya pengalaman. Saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan hosting terbesar di Indonesia. Saya akhirnya membantu mengonlinekan aplikasi rekan saya ini. Di sana akhirnya saya bantu, saya nggak menyentuh code yang sama sekali, saya hanya membantu optimalkan dari sisi server saya, dari sisi infrastruktur. Dan kemudian alhamdulillah itu bekerja dengan baik, cuman itu hanya di level lingkungan sekolah itu. Dan saat itu juga saya masih melihat banyak sekali aplikasi ini yang sekolah-sekolah itu masih mengalami kendala seperti ini, yang mirip dengan teman saya ini, yang saya nggak bisa bantu satu persatu karena banyak faktor lah, mulai biaya server dan sebagainya, waktu dan sebagainya. Jadi di situ saya mencoba dari kondisi itu untuk membantu lebih jauh lagi, yaitu dengan bagaimana mengonlinekan aplikasi rekan saya ini ke dalam sebuah service layanan yang saya berikan secara gratis kepada seluruh sekolah di Indonesia waktu itu. Jadi siapa aja bisa mendaftar dan menggunakannya. Ya tujuannya tidak lain adalah supaya membantu pendidikan ini tetap berjalan lancar tanpa terbebani masalah teknis, biaya dan sebagainya. Baik, masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang setelah pandemi. Jadi setelah COVID-19 selesai, saya menyangka
bahwa aplikasi ini selesai. Seharusnya kita hentikan karena sudah siswa-siswa sudah kembali ke sekolah masing-masing, belajar di sekolahnya, dan saya sendiri juga kembali ke kantor bekerja seperti biasa, bukan seperti biasa seperti tahun lalu sebelumnya, sehingga saya merasa ini udah saatnya mungkin akan saya hentikan. Tetapi ketika saya cek dari waktu ke waktu ternyata masih banyak yang penggunanya, dan ini nggak berhenti, kebiasaan ini nggak berhenti. Ternyata setelah saya konsultasi, saya bertanya-tanya, memang sebenarnya kebiasaan menggunakan aplikasi secara online, khususnya ujian CBT ini sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi, dan pandemi adalah sebagai katalisator atau hal yang mempercepat terjadinya transformasi ke dunia online ini, ke dunia digital ini, pendidikan ke digital. Ini sebagai mempercepat aja sepertinya. Nah, jadi akhirnya dari situ saya sendiri harus kemudian memutuskan untuk memperbaiki lagi, selain hanya mempertahankan, kami juga perlu memperbaiki ini karena kami melihat ini akan sesuatu yang long term, akan jangka panjang nih. Sehingga kami melakukan banyak perubahan. Disitulah kami udah mulai banyak melakukan perubahan dari sisi code-nya, termasuk yang terbaru adalah mengubah code kami dari PHP ke Golang, GoFiber di situ supaya lebih handal lagi, dan juga tentunya menambah banyak fitur di dalamnya. Situ. Jadi disitulah kami akhirnya berkomitmen membentuk tim dan akhirnya fokus di sana, dan kami bekerja keras agar aplikasi ini terus sesuai dengan kebutuhan dari sekolah-sekolah. Dan kemudian lanjut ke poin 3, yaitu adalah bagaimana nih restruktur layanan dan komitmen keseimbangannya nantinya. Karena seiring waktu berjalan, kami melihat penggunanya ini dari waktu ke waktu terus bertambah nih. Dan permintaan penggunaan aplikasi terus meningkat secara signifikan. Jadi peningkatan ini tentunya akan membawa ke konsekuensi bagi kami, yaitu adalah meningkatnya biaya operasional, baik itu dari sisi servernya, kemudian dari sisi tim pengembangnya yang sebelumnya tim-tim kami ini bekerja secara sukarela, namun ketika seperti ini nggak mungkin, kami harus mengcover semua biaya ini. Untuk itu kemudian kami memutuskan untuk agar tetap layanan kualitas yang terjaga, kami merilis layanan berbayar di situ. Jadi tujuannya nggak lain adalah supaya kami bisa mengcover semua biaya ini, baik biaya operasional, kemudian development, tim CS dan sebagainya, supaya layanan ini bisa optimal. Namun kami tetap menekankan bahwa pada komitmen awal kami bahwa aplikasi ini kami tujukan untuk membantu pendidikan di Indonesia, yaitu kami dengan beberapa cara ya. Salah satunya kami adalah tetap mempertahankan layanan gratis walaupun dengan fitur dan jumlah siswa yang terbatas, dan juga memastikan layanan kami tidak terlalu mahal untuk sekolah. Contohnya saat ini adalah 170.000 untuk 500 siswa, yang insya Allah itu nggak terlalu mahal untuk sekolah, walaupun setiap sekolah, setiap instansi, setiap lembaga itu pasti punya perhitungan masing-masing ya, tapi kami menilai secara general seharusnya ini tidak menjadi masalah. Begitu, jadi itulah alasan kami awalnya membentuk dan kenapa sampai sekarang ada layanan berbayar dan sebagainya. Baik, sebelum masuk ke bagian penutup adalah kedepannya saya akan bercerita tentang bagaimana eujian.id nanti kedepannya. Seperti yang saya sampaikan di awal, kami berkomitmen untuk membantu pendidikan Indonesia ini, khususnya masalah digitalisasi sesuai dengan bidang kami, kemampuan kami. Jadi di situ kami akan terus berkomunikasi dengan sekolah, dengan guru, dengan admin sekolah dan lembaga instansi lainnya seperti bimbingan belajar atau bahkan mungkin kampus-kampus untuk mendapatkan feedback, saran, masukan dan juga kritiknya kepada kami agar aplikasi ini nantinya lebih baik lagi, lebih cocok lagi digunakan untuk semua lembaga tersebut. Begitu, karena kami sendiri sadar sebenarnya bahwa kami ini tidak berasal dari background dunia pengajar yang baik, karena saya sendiri seorang teknisi ya, saya di sebuah perusahaan saya seorang server administrator dan juga product development, jadi saya nggak begitu paham bagaimana pengajar yang baik, apalagi
kalau saya pelajari lagi, saya baca-baca, ternyata kurikulum itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Untuk itu kami berkomitmen ke sana untuk mendengarkan. Memang inilah salah satu cara kami mengembangkan aplikasi ini. Semua fitur-fitur yang ada saat ini semuanya berdasarkan feedback-feedback dari sekolah, dari guru dan sebagainya. Kedepannya kami akan terus melakukan ini, bahkan akan semakin intens, semakin aktif lagi. Jadi mohon untuk tidak ragu untuk memberikan saran dan feedback kepada kami sehingga kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Begitu untuk video series ini mungkin saya cukupkan untuk bagian ini, dan selanjutnya di video series selanjutnya mungkin saya akan membahas yang lain yang lebih masalah teknis, bagaimana tim kami bekerja, bagaimana kami melayani customer, dan bagaimana bagaimana kami memberikan layanan terbaik untuk kedepannya. Begitu yang bisa mungkin saya bisa sampaikan, dan mohon untuk tidak ragu untuk memberikan saran dan kritik pada kami, tentunya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang elegan dan sebagainya. Itu mungkin aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.